Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Yahya dengan NIM 8582030225. Di sini saya akan memenuhi tugas 3 filsafat ilmu. Dan di sini saya akan mempresentasikan pilar-pilar pendidikan dan relevansinya di era digital. Yang pertama, makna pilar dan pendidikan. Dalam konteks pendidikan, pilar berarti dasar atau tiang penyangga utama yang menjadi fondasi bagi berlangsungnya sistem pendidikan. Jadi pilar pendidikan berfungsi sebagai pedoman agar proses pendidikan tetap memiliki arah dan tujuan yang jelas. Tanpa pilar yang kuat, pendidikan hanya akan berfokus pada penyampaian ilmu pengetahuan saja, tapi memperhatikan pembentukan karakter dan moral peserta didik. Oleh karena itu, pendidikan tidak hanya bertujuan mencerdaskan, tetapi juga membentuk manusia yang berkepribadian baik, mandiri, dan bertanggung jawab. Di Indonesia, salah satu tokoh yang memberikan dasar penting dalam pendidikan adalah Ki Hajar Dewantara. Beliau dikenal sebagai Bapak Pendidikan Nasional karena gagasan dan pemikirannya sangat berpengaruh terhadap perkembangan pendidikan Indonesia sampai saat ini. Yang kedua, prinsip dasar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara mengemukakan 3 prinsip pendidikan yang menjadi dasar dalam proses mendidik, yaitu yang pertama, ing ngarso sung tulodo, artinya di depan memberi teladan. Jadi prinsip ini menekankan bahwa seorang guru atau pendidik harus menjadi contoh yang baik bagi peserta didik. Jadi guru tidak hanya mengajar dengan kata-kata, tapi juga melakukan sikap, perilaku, dan tindakan sehari-hari. Contohnya, guru harus menunjukkan sikap disiplin, jujur, bertanggung jawab, dan sopan dalam menggunakan teknologi digital maupun media sosial. Jadi kita itu sebagai contoh karena kita yang mendidik, bukan hanya teori-teori mengajar. Prinsip yang kedua yaitu ing madya mangun karso. Jadi artinya di tengah membangun semangat. Jadi prinsip ini menjelaskan bahwa guru harus hadir di tengah peserta didik untuk membimbing, memotivasi, dan membangun semangat belajar mereka. Guru tidak hanya menjadi pemberi materi, tetapi juga menjadi teman belajar yang mampu menciptakan suasana pembelajaran aktif dan menyenangkan. Yang ketiga, Tutwuri Handayani, artinya di belakang memberi dorongan. Nah, prinsip ini menunjukkan bahwa guru memberikan dukungan dan kepercayaan kepada peserta didik agar mampu berkembang secara mandiri. Jadi guru berperan sebagai pembimbing yang mengarahkan siswa untuk menemukan potensi dirinya sendiri, serta bertanggung jawab terhadap proses belajarnya. Soal yang ketiga yaitu relevansi di era digital. Nah, di era digital, prinsip-prinsip tersebut tetap penting diterapkan. Guru harus memberi contoh penggunaan media sosial dan internet secara bijak. Jadi guru perlu membuat pembelajaran daring lebih kreatif dan interaktif. Jadi siswa harus dibimbing agar mampu berpikir kritis dalam menggunakan informasi dari internet. Namun ada beberapa tantangan seperti rendahnya literasi digital, penyalahgunaan media sosial, kurangnya interaksi sosial, dan kesenjangan akses teknologi. Soal keempat, refleksi singkat dan kesimpulan. Menurut saya, pilar pendidikan dari Ki Hajar Dewantara masih sangat relevan untuk menjawab persoalan pendidikan nasional saat ini. Pendidikan tidak hanya berfokus pada pengetahuan, tapi juga membentuk karakter, etika, dan tanggung jawab sebagai peserta didik. Dengan menerapkan keteladanan, motivasi, dan pendampingan, pendidikan Indonesia dapat menghasilkan generasi yang cerdas, kreatif, dan berkarakter di era digital saat ini. Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.